الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم القيامة أما بعد أيها الناس أوصيكم أولا ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada saat ini masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kemudian tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Silaturahmi atau menyambung hubungan kekerabatan adalah merupakan kewajiban setiap dari kita setelah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 83, "Wa in akhadna mitsaqa bani Israil." Dan ingatlah tatkala kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengambil perjanjian dengan Bani Israel, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik, wa dzil qurba, demikian pula hendaklah kalian berbuat baik, hendaklah kalian menyambung tali silaturahmi di antara kaum kerabat kalian. Perhatikan umat al-Islam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan haknya. Allah Subhanahu wa taala pertama kali menyebutkan haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan kepada kita semua untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. La ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu
Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak keluarga atau hak kerabat kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk memperbaiki hubungan kita dengan kaum kerabat kita, dengan keluarga kita. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian hendaklah kalian berbuat baik dengan sebenar-benarnya berbuat baik. Wa dzil qurba, dan demikian pula kepada kaum kerabat kalian. Umat Islam, oleh karena urgensinya menyambung tali silaturahmi atau menyambung tali kekerabatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memberikan banyak ancaman dan peringatan kepada kita yang memutuskan tali silaturahmi atau memutuskan hubungan kekerabatan di antara kita, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Umat Islam, maka di antara bahaya dan ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang memutuskan tali kekerabatan di antara mereka adalah azabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia tanpa mengurangi azabnya kelak di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-uqubah." Kata Rasulullah SAW, tidak ada satu dosa apapun yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya, ma'ama yudahar lahu. Di samping itu kata Rasulullah, hukumannya juga disimpan baginya di akhirat, minal baghi, daripada melampaui batas, daripada pelaku kezaliman, wa qati'atir rahim, dan orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang memutuskan tali kekerabatan. Umat Islam, di antara bahaya yang akan didapatkan oleh orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah ia tidak akan masuk surga. Imam Muslim meriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata," tidak akan masuk surga kata Rasulullah SAW, "qati'un," orang yang memutuskan tali silaturahmi. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau mengomentari hadis ini, beliau mengatakan hadis ini bisa ditinjau dari dua penafsiran. Penafsiran pertama kata beliau, "Man yastahilul qati'ata," barang siapa yang menghalalkan perkara memutuskan tali silaturahmi bila sababin wala syubhatin, tanpa sebab dan tanpa syubhat, ma'a ilmihi bi tahrimiha, sedang ia mengetahui bahwa perkara ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa hadza kafirun, maka hukumnya orang ini kafir kata beliau rahimahullahu taala, yukhalladu finnar, maka dia akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya, wala yadkhulul jannata abada, dan kata beliau dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Penafsiran kedua kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah la yadkhuluha fi awwalil amri, bahwa orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan masuk surga di awal waktu, ma'as sabiqin, bersama dengan orang-orang yang terdahulu masuk surga. Bal yu'aqabu bi ta'akhurihi, kata beliau, akan tetapi ia dihukum dengan diakhirkan masuk surga, al-qadarul ladzi yuriduhu Allah taala, sesuai dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam, dan di antara bahaya yang akan didapatkan oleh orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah ia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 22 sampai dengan ayat 23, "Fa hal asaitum in tawallaitum," maka apakah kiranya jika kalian berpuasa, antum silu fil ardi, maka kalian membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Ibadallah, di antara bahaya dan ancaman orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah ia distempel oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang fasik, serta ia adalah termasuk orang yang merugi di dunia sampai nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 26 dan 27, yudillu bihi katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala banyak menyesatkan orang dengan perumpamaan ini, wa yahdi bihi katsira. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan petunjuk manusia dengan perumpamaan ini. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perumpamaan ini illa al-fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Umat al-Islam rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Perhatikan ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita semua karakteristik atau sifat atau tanda-tanda daripada orang yang fasik, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqi, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala sesudah perjanjian itu teguh. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal, dan mereka memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menyambungnya. Mereka adalah orang-orang yang gemar memutuskan tali silaturahmi, gemar memutuskan tali kekerabatan di antara mereka, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada mereka untuk menyambungnya. Wa yufsiduna fil ard, dan orang-orang fasik itu gemar membuat kerusakan di atas permukaan bumi ini dengan berbagai macam bentuk kerusakan. Ulaika humul khasirun. Perhatikan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua bahwa orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, adalah orang-orang yang merugi di dunia sampai di akhirat. Ibadallah, dan di antara bahaya dan ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi adalah amal-amalnya tidak akan diangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun amalan yang dia telah lakukan. Imam As-Suyuti meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mala bani Adam, sesungguhnya amalan-amalan anak Adam, tu'radu 'ala Allah taala, diperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, asyiyata kulli hadisin lailatul jum'ah, di setiap Kamis sore pada malam Jumat. Fala yuqbalu 'amalu qati rahim, maka tidak diterima." Perhatikan umat al-Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima amalan orang yang memutuskan tali silaturahminya. Dan di antara ancaman dan bahaya memutuskan tali silaturahmi adalah bahwa pada hakikatnya ia memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsy," bahwa sesungguhnya rahim itu tergantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian rahim tersebut berkata, "Man wasalani," barang siapa yang menyambung aku, kata rahim, "wasalahullah," maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya. "Wa man qata'ani," kata rahim, barang siapa yang memutuskan aku, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memutusnya. Ibadallah, dan akhirnya mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung tali silaturahmi kepada semua kerabat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li
derajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal junun. Allahumma inna na'udzu bika minal juzam. Allahumma inna na'udzu bika min sayyi'il asqam. Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhadihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanat as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilayhim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.